yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah juala bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak dan mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang bersama-sama kita mengawalinya dengan ayat ke-19 dan mengakhiri pada ayat yang ke-22. Mudah-mudahan atas kesabaran, perjuangan, ikhtiar yang kita lakukan di dalam menyiapkan diri untuk melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Dan kemudian ketika kita membacakannya bersama-sama, mudah-mudahan Allah membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, serta ridhonya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang kita dapati melalui keempat ayat yang kita baca di pagi hari ini, sebagaimana biasanya alangkah baiknya apabila kita memperhatikan sejenak beberapa ayat yang telah kita baca pada hari kemarin. Mudah-mudahan segala sesuatu yang telah kita dapati Allah kokohkan menjadi pesan dan hikmah bagi kita semuanya. Sementara mudah-mudahan dengan mengulang ini Allah bukakan kembali hal-hal yang boleh jadi kita belum mendapati ataupun memahaminya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari ayat ke-16 yang telah sama-sama kita baca kemarin sampai dengan ayat ke-18, kita bisa mendapati bahwa bagaimana interaksi dan komunikasi yang telah dilakukan oleh putra-putranya Nabi Yakub di dalam menyikapi segala siasat dan tipu daya yang telah mereka lakukan dengan melakukan pembohongan atas keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam, yang mereka kabarkan kepada ayahandanya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah diterkam oleh serigala. Dan bahwa kita mendapati pula di dalam ayat-ayat yang sebelumnya betapa mereka menutupi satu kebohongan dengan kebohongan yang lainnya. Sementara mereka lupa dan tidak menyadari bahwa sesungguhnya ayahanda mereka adalah merupakan salah satu pilihan Allah di dalam menyampaikan pesan-pesan tauhid di dalam kehidupan ini. Dan Allah berikan kemampuan bagi ayahandanya untuk melihat, memandang sesuatu jauh ke depan, dan mereka tidak mengetahui akan hal ini. Sehingga sesungguhnya betapa bodohnya atas apa yang telah mereka lakukan itu. Mereka anggap bahwa mereka bisa mengelabui ayahandanya, padahal begitu dekatnya hubungan antara ayahandanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang mereka lakukan itu tidak dipercaya sama sekali oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dan kemudian melalui ayat yang telah kita baca Bapak dan Ibu, tentunya kalau seandainya kita membayangkan dalam posisi Nabi Yakub alaihissalam menghadapi bahwa bagaimana putra terkasihnya Nabi Yusuf alaihissalam yang bukan hanya dikasihinya dikarenakan keindahan fisiknya, namun sesungguhnya Nabi Yakub alaihissalam sebagai utusan Allah telah melihat tanda-tanda itu pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Allah telah menghadirkan tidak hanya keindahan fisiknya, namun akhlaknya yang luar biasa, kesantunan kepada ayahandanya, dan begitu cintanya kepada ayahandanya. Sehingga bagaimana ketika kita mendapati situasi yang demikian tentunya sangatlah berat bagi Nabi Yakub alaihissalam. Namun apa yang dikatakannya ketika mendapatkan berita dari putra-putranya tersebut, kita tidak mendapati ungkapan ataupun ekspresi angkara murka, kemarahan yang luar biasa. Namun yang dikatakannya hanyalah fasabrun jamil. Bahwa buat Nabi Yakub, kesabaran itulah yang terbaik. Dan Nabi Yakub pun menyampaikan bahwa yakin sekali Nabi Yakub akan pertolongan Allah. Dan itu dikatakannya dengan wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan memohonkan pertolongan hanya kepada Allah atas segala apa yang digambarkan oleh putra-putranya yang sungguh sangatlah tidak masuk di akal itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu atas apa yang kita dapati di dalam ayat-ayat yang kita baca sebelumnya, semoga hal ini menjadi iktibar pula bagi kita semuanya. Bagaimana sesungguhnya komunikasi yang telah kita bangun di dalam kehidupan berkeluarga sendiri,
bagaimana sikap kita kepada istri ataupun kepada suami, ataupun kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada sahabat-sahabat kita. Apakah atas apa yang kita lakukan memberikan dan menghadirkan manfaat, ataukah sebaliknya di dalam interaksi dan komunikasi yang dilakukan boleh jadi terdapat sesuatu yang sesungguhnya pada akhirnya bukanlah merugikan orang lain, namun yang utama adalah rugi itu pada diri kita sendiri apabila kita tidak menghantarkan dengan sebaik-baiknya yang segala sesuatu dilandaskan dari hati semata. Mudah-mudahan contoh dan teladan yang dihadirkan di dalam ayat ini mengenai bagaimana kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Yakub alaihissalam, walaupun begitu berat penderitaannya, namun tidak diungkapkannya, namun hanya ditahannya di dalam hatinya sendiri. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan atas segala pesan kebaikan pada diri Nabi Yakub dapat Allah berikan kesan yang sangat mendalam bagi kita semuanya, sehingga mudah-mudahan menjadi referensi pula bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Dan kini bersama-sama Bapak Ibu sekalian kita menelusuri ayat-ayat yang berikutnya. Sebagaimana Allah gambarkan pada ayat ketiga bahwa ini adalah merupakan kisah terbaik yang disajikan di dalam Al-Quran ini. Maka kita mendapati bahwa bagaimana ayat dengan ayat yang lainnya sambung menyambung dan tali temali begitu ringkasnya, namun kita dapat merasakan bahwa bagaimana kisah ini dihadirkan yang sangat menyentuh hati sekali. Ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fadla dalwa. Qala ya bushra hadza ghulam wa asarruhu bidha'ah wallahu alimum bima ya'malun. Kemudian datanglah kafilah musafir. Maka mereka pun menyuruh tukang airnya, dan ia pun menurunkan timbanya ke sumur itu. Ia berkata, "Wahai, kabar gembira, ini ada anak muda." Dan mereka pun menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Tetapi Allah Maha Tahu atas segala yang mereka perbuat. Pada ayat ini dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali terdapat satu keterangan di dalamnya. Kemudian datanglah kafilah musafir. Datang kafilah musafir yang tidak dikenal. Entah para pedagang Madian ataukah Arab yang akan pergi ke Mesir dan membawa barang dagangan seperti minyak balsam dari Gilead di Yordan. Sesuai dengan kebiasaan kafilah itu didahului oleh kelompok-kelompok yang datang mencari tempat air. Lalu mereka berkemah di dekatnya. Sudah tentu yang mereka tuju adalah sumur. Kemudian mereka menurunkan timbanya. Yang membuat mereka terkejut karena sumur itu kering. Tetapi ada anak muda yang rupawan yang masuk ke dalam timba dan ikut terbawa keluar ketika timba itu pun diangkat. Keterangan berikutnya. Penimba itu terkejut dan melangkah mundur melihat timbanya berisi anak muda yang elok sekali parasnya. Bersih seperti malaikat. Wajahnya bersinar seperti matahari. Apa yang akan harus dilakukannya? Bagaimanapun juga ia senang melihatnya. Dan ia pun berteriak sebagai tanda berita gembira. Beberapa mufassir berpendapat bahwa busyra, kata bahasa Arab yang berarti kabar gembira itu, merupakan nama diri, nama teman yang diteriakinya. Ayat ke-20. Wa syarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah. Dan mereka menjualnya dengan harga sangat murah, hanya beberapa dirham. Wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka tidak tertarik kepadanya. Ayat 21. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwahu asa ayyam fa'ana aw nattakhidahu walada. Orang yang membelinya dari Mesir berkata kepada istrinya,
tempatkanlah ia di antara kita secara terhormat. Mungkin ia akan memberi manfaat buat kita. Atau kita ambil dia sebagai anak. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardh. Demikianlah kami beri kedudukan kepada Yusuf di bumi ini. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadits. Dan kami mengajarinya bagaimana menakwilkan kisah-kisah dan peristiwa. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan Allah berkuasa atas segala perintahnya, tetapi kebanyakan manusia tidaklah mengetahuinya. Ayat ke-22. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma. Dan tatkala ia mencapai usia dewasa, kami beri dia kekuasaan dan pengetahuan. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi ganjaran kepada orang yang berbuat baik. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, semakin menarik kisah ini, dan semakin syarat pula sesungguhnya pesan-pesan spiritualitas yang terdapat di dalamnya. Kita bisa mendapati bagaimana Allah menggambarkan di dalam ayat ke-19 ini, dan tadi telah sama-sama pula kita membaca penjelasan dan uraian yang disampaikan oleh Mufassir Abdullah Yusuf Ali. Bahwa kalau kita bayangkan bagaimana kehidupan padang pasir ketika kafilah-kafilah itu, mereka mengembara, mereka bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan tentunya, sebagaimana yang kita dapati, apalagi dalam situasi dan kondisi pada saat itu, maka betapa penting dan berharganya telaga yang mereka temukan, yang berupa sumur-sumur itu di tengah terik dan panasnya situasi dan kondisi padang pasir itu sendiri. Namun hari ini kita bisa melihat bahwa bagaimana Allah menggambarkan begitu apiknya untuk kita semuanya. Melalui ayat yang kita baca ini, Allah mengajak kita sesungguhnya untuk mencermati dan membandingkan bagaimana sikap para musafir itu, kafilah-kafilah itu, di dalam mendapati Nabi Yusuf. Membandingkan bagaimana pula ketika Al-Aziz, yang kita dapati nanti insya Allah pada ayat berikutnya, yang menggambarkan mengenai orang yang membeli Nabi Yusuf itu. Bagaimana pula sikapnya ketika mendapati Nabi Yusuf. Pada bagian pertama kepada kafilah-kafilah itu, kalau seandainya kita memperhatikan, bahwa betapa yang mereka lihat pada diri Nabi Yusuf, yang boleh jadi sangat dipengaruhi oleh latar belakang bahwa mereka adalah pedagang-pedagang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Maka kita mendapati bahwa di dalam ayat ke-19 ini Allah menggambarkan ekspresi mereka ketika melihat Nabi Yusuf. Mereka hanya terhenti kepada fisik semata. Mereka begitu antusiasnya ketika mereka mengatakan, "Ya Bushra." Yang tadi sama-sama kita mendapati bahwa sebagian mufassir mengatakan bahwa "Ya Bushra" itu adalah ekspresi daripada kata gembira, walaupun ada juga mufassir yang lain yang mengatakan bahwa Bushra itu dianggap bahwa salah seorang dari mereka bernama Bushra. Namun hal ini tidak banyak yang bersepakat tentang itu. Namun yang digambarkan oleh kebanyakan mufassir, ya Bushra itu adalah sebagai gambaran yang menggambarkan bahwa betapa surprise-nya, betapa gembiranya mendapati bahwa ketika diangkat dan muncul bahwa pada timba itu muncul seorang anak kecil yang begitu elok parasnya. Namun sama-sama kita mendapati bahwa yang seketika pun muncul pada benak mereka adalah nilai komersil pada diri anak itu. Yaitu mereka membayangkan betapa mereka akan mendapatkan uang dengan menjual anak itu sebagai budak ketika mereka sudah tiba di tempat tujuan mereka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau saat kita memperhatikan beberapa referensi
yang terkait dengan ayat ini. Sebagian mufasir menyampaikan bahwa sesungguhnya terdapat di antara saudara Nabi Yusuf itu yang melihat sesungguhnya bahwa bagaimana kemudian para pedagang-pedagang kafilah-kafilah itu menemukan saudaranya. Namun mereka tidak beranjak dari sana, tidak melakukan transaksi untuk jual beli itu. Dikarenakan tujuan mereka sesungguhnya adalah bagaimana Nabi Yusuf itu bisa dijauhkan sejauh-jauhnya dari kehidupan mereka, terutama di dalam memisahkannya dalam ikatan kasih sayang dengan ayahandanya Nabi Yakub alaihissalam. Maka kita bisa mendapati bahwa di dalam ayat ini yang dilihat hanyalah kepentingan materi semata. Mereka tidak mampu melihat hal-hal lain di balik keberadaan dan keindahan parasnya Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga kita bisa mendapati pula Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa dari beberapa uraian para mufasir juga para ulama kita bahwa sesungguhnya etika pada masa itu bahwa tidak dibenarkan untuk menjual seseorang itu apabila memang statusnya bukanlah budak. Dan apalagi mereka mengetahui bahwa boleh jadi seorang anak yang demikian elok parasnya memiliki keluarga yang kehilangan mereka. Sehingga kita dapati dalam ayat itu bahwa bagaimana mereka berupaya menyembunyikan Nabi Yusuf alaihissalam itu. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana Allah menggambarkan di dalam ayat ke-20 bahwa mereka menjualnya dengan harga yang sangat murah. Dari apa yang kita telusuri Bapak Ibu sekalian, terminologi yang kita dapati di dalam ayat ke-20 ini, bithamanim bakhsin ini, adalah menggambarkan bahwa sesuatu yang murah sekali dan nyaris tidak berharga sesungguhnya. Nah, sesungguhnya kenapa hal ini bisa berlaku yang demikian? Karena sesungguhnya mereka menyadari bahwa mereka melakukan perbuatan yang tidak baik. Sebagaimana halnya kita dapati, kalau saya barang-barang hasil curian, tentunya barang itu akan dijual dengan semurah-murahnya. Yang penting adalah bagaimana barang itu segera lepas dari tangan mereka, agar tidak ada resiko pada diri mereka. Bukankah itu yang kita dapati pula dalam kehidupan sehari-hari? Bahwa sesungguhnya ketika barang-barang itu didapatkan dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak halal, melakukan pencurian dan sebagainya, maka penghargaan terhadap benda itu pun menjadi sangatlah rendah pula. Berbeda dengan kalau seandainya kita mendapatkan barang itu dengan susah payah, dan kemudian kita mengetahui makna daripada benda itu sendiri, maka tentunya kita akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Maka hal inilah menggambarkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa melalui ayat ke-20 ini, bahwa kalau seandainya dengan latar belakang karakter yang tidak baik, dan tidak memiliki keimanan, dan tidak memahami makna dan hakikat kehidupan ini, maka semahal apapun, seistimewa apapun, segala sesuatu yang dititipkan kepada Allah, maka tidaklah dihargainya. Maka begitupun semoga hal ini menjadi iktibar bagi kita semuanya. Kadangkala Bapak dan Ibu, kita bisa melihat di dalam kehidupan kita ini, bahwa sangat tergantung bagaimana sudut pandang yang kita gunakan di dalam kehidupan ini. Kita dapati dalam ayat ini bahwa sudut pandang yang dikemukakan oleh kapilah-kapilah yang menemukan Nabi Yusuf ini hanyalah sudut pandang materi semata. Mereka tidak menyadari bahwa Nabi Yusuf alaihissalam adalah merupakan harta karun sesungguhnya bagi mereka, bukanlah harga yang sangat murah sebagaimana yang telah mereka lakukan itu. Nah, berbeda dengan apa yang kita dapati ketika Al-Aziz menemukan Nabi Yusuf, maka sangatlah berbeda. Dan kemudian dari uraian mengenai kisah-kisah para nabi, sesungguhnya atas apa yang mereka lakukan oleh para pedagang ini, tidak serta-merta mereka menemukan Al-Aziz itu, tetapi mereka membawa Nabi Yusuf itu ke dalam pasar lelang. Maka tentunya ketika mereka berada dalam pasar lelang itu, sudah pasti bahwa akan ada tawar-menawar yang luar biasa. Dan kemudian ketika kita mendapati bahwa yang membeli ini adalah pemuka Al-Aziz, ada merupakan salah satu menteri daripada kerajaan Mesir itu sendiri, maka bisa kita bayangkan, sudah pasti bahwa ialah yang paling mampu membeli dengan harga yang mahal itu atas pelelangan yang telah mereka lakukan kepada Nabi Yusuf itu. Kita bisa mendapati bahwa bagaimana sikapnya kepada Nabi Yusuf. Ia menyampaikan kepada istrinya ketika ia membawa Nabi Yusuf itu pulang ke rumahnya, tempatkanlah ia di antara kita secara terhormat. Mungkin ia akan memberi manfaat buat kita, atau kita ambil dia sebagai anak. Memang kalau seandainya kita memperhatikan dari apa yang diucapkannya,
Boleh jadi motivasi yang terdapat pada diri Al-Aziz ini masih sebatas secara emosional semata ketika ia menyampaikan bahwa perlakukanlah ia dengan terhormat, mungkin ia memberi manfaat buat kita atau kita ambil dia sebagai anak. Namun satu hal Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita perhatikan sampai dengan tuntas, nanti insya Allah kita membaca surah Yusuf ini, bahwa menurut para ulama dan mufasir, pada akhirnya Al-Aziz yang telah mengambil Nabi Yusuf ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mengikuti keimanan dan tauhid yang diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Mengingatkan kita Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa bagaimana istri Fir'aun ketika mendapati Nabi Musa yang masih bayi itu, maka ialah yang berjuang dan memohon kepada Fir'aun agar Nabi Musa diizinkan tinggal di rumah mereka. Dan kemudian kita bisa mendapati, bukankah istri Fir'aun Asia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sebutkan di dalam akhir surah At-Tahrim bahwa istri Nabi Fir'aun adalah merupakan salah satu wanita yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sandingkan bersama Maryam itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sepatutnya hal ini pun menjadi pembelajaran bagi kita. Bagaimana dengan sikap kita ketika terdapat seseorang yang datang ke rumah kita, atau boleh jadi seseorang ingin tinggal di rumah kita? Apakah kita memandangnya hanya seperti halnya pandangan para pedagang itu yang melihat transaksi manfaat apa yang bisa diperoleh dengan keberadaan orang ini? Ataukah kita bisa meningkatkan cara pandang kita lebih tinggi lagi, walaupun boleh jadi hanya masih sebatas emosional, yaitu dengan memberikan penghormatan kepadanya, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Aziz ini. Sementara kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk peduli kepada anak yatim. Di mana dalam hal ini dari uraian beberapa ulama dan mufassir kita, anak yatim tidak hanya diartikan bahwa mereka yang tidak memiliki ayah atau ibu secara fisiknya, tetapi ketika mereka mendapatkan jauh dari kasih sayang orang tuanya atau orang-orang yang mengasihinya, maka kitalah sesungguhnya pengganti untuk memberikan kasih sayang tersebut. Maka betapa di dalam ayat ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana Allah telah memberikan kepekaan kepada Al-Aziz untuk bisa melihat bahwa siapa sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam, walaupun belum digambarkan dalam ayat ini, ia mengetahui secara spiritualitas bahwa sesungguhnya anak yang dipungutnya, yang dibelinya dengan harga yang sangat mahal itu adalah merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada hal yang menarik Bapak dan Ibu, ingin sekali saya menyampaikan pada pagi hari ini, bahwa sesungguhnya yang berlaku di dalam ayat ke-21 ini, yaitu bagaimana sikap Al-Aziz kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sebetulnya hal yang sama Allah berikan pula kepekaan ini kepada putrinya Nabi Syuaib alaihissalam ketika melihat Nabi Musa alaihissalam. Kita bisa mendapati dalam surah Al-Qasas, surah ke-28, ayat ke-26. Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khayra man istajarta al-qawiyul amin. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana sesungguhnya putri daripada Nabi Syuaib menyampaikan hal ini atas apa yang tergerak di dalam hatinya, disampaikannya kepada ayahandanya, dan kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana kelanjutan ayat itu kemudian menyampaikan bahwa akhirnya Nabi Musa pun dijodohkan kepada putrinya itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga hal ini betul-betul menjadi sebuah pembelajaran bagi kita Bapak dan Ibu, bahwa ketika kita mendapati bagaimana di dalam ayat ini Al-Aziz telah memberikan kehormatan kepada Nabi Yusuf yang notabene diperjualbelikan, yang terpisahkan dari orang tuanya dan kemudian diselamatkannya. Dan sesungguhnya inilah yang Allah sampaikan di dalam ayat ini, inilah merupakan cara Allah bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yusuf sesungguhnya. Allah sebutkan wa kadzalika makkanna Yusufa fil ard, dan beginilah cara Allah untuk kedudukan yang terbaik kepada Nabi Yusuf di muka bumi ini.
Dan Allah pun berikan kemampuan kepadanya. Walinu'allimuhu min ta'wilil ahadis. Dan Allah berikan talenta kepada Nabi Yusuf. Allah ajarkan kepada Nabi Yusuf untuk bisa memahami bagaimana takwil daripada kisah-kisah ataupun peristiwa-peristiwa yang dihadapi. Dan kita bisa mengenal pula nanti pada ayat yang berikutnya bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bisa mentakwilkan mimpi-mimpi yang dimiliki oleh sang raja. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita bisa mendapati bagaimana di dalam ayat ke-22 pembelajaran yang luar biasa bagi kita semuanya. Walamma balagha asyuddahu ataina hukmahu wa ilma. Allah menyampaikan kepada kita semuanya sesungguhnya bahwa ujian-ujian yang diberikan kepada Nabi Yusuf adalah merupakan bagian dari pembelajaran dan kemudian dalam rangka menempa Nabi Yusuf. Sehingga kita bisa mendapati bahwa pada saat Nabi Yusuf sampai pada usia dewasanya, maka Allah pun berikan kekuasaan kepadanya, dan Allah pun berikan pengetahuan di dalamnya. Dan sekaligus ayat ini pun menyampaikan pesan kepada kita semuanya bahwa di dalam berkuasa ataupun memiliki kekuasaan tidak hanya sekedar dilihat dari jabatannya semata, namun harus dipastikan apakah ada pengetahuan, apakah ada kemampuan untuk bisa melaksanakan hal ini. Dan sesungguhnya ketika kita memberikan amanah, maka berikanlah amanah kepada orang yang mampu. Dikarenakan apabila tidak, maka kehancuranlah semata yang akan terjadi apabila amanah itu diberikan kepada orang yang tidak mampu memegangnya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semoga atas apa yang kita dapati pada pagi hari ini melalui ayat ke-19 sampai dengan ayat ke-22 ini menjadi sebuah pembelajaran bersama bagi kita semuanya. Terutama apa yang kita dapati pada hari ini, bagaimana Allah telah berikan kemudahan kepada Al-Aziz untuk melihat seseorang, tidak hanya melihat secara fisiknya, tetapi bagaimana ia memperlakukan sebaik-baiknya. Kita mendapati dalam urut-urutannya. Yang pertama yang dilakukan oleh Al-Aziz, semoga hal ini menjadi itibar pula bagi kita untuk di dalam kita menyikapi para tamu kita atau orang yang tinggal di rumah kita. Maka yang pertama, benang merah yang kita harus miliki adalah menghormati mereka. Menghormati mereka. Dan yang kedua, baru kemudian kita bisa mendapati dalam ayat ini bahwa bagaimana boleh jadi ia memberikan manfaat dan kemudian diambil sebagai anak. Dan bahwa betapa sesungguhnya tidak akan mungkin seseorang itu bisa menganggap anak seseorang itu kalau tidak Allah hadirkan rasa kasih sayang di dalam dirinya. Mudah-mudahan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang menganugerahkan kita begitu banyaknya nilai-nilai kasih sayang di dalam kehidupan ini, sehingga pada hakikatnya kita akan melihat bahwa sesungguhnya yang dikatakan anak kita bukanlah hanya sekedar anak biologis kita semata, tetapi bagaimana menjadikan anak-anak lainnya pun adalah menjadi anak spiritualitas kita semuanya, yang harus pula mendapatkan perhatian yang sama dari kita. Nah, demikian Bapak dan Ibu yang dapat sama-sama kita telusuri dan kita hantarkan melalui ayat ke-19 sampai dengan ayat ke-22 ini, mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat kita baca di pagi hari ini terus menjadi cara kita memohon kepada Allah. Semoga Allah semakin membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Dan sekaligus kita bermohon juga mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat ini, semoga Allah membukakan pintu ampunan dan taubat bagi kita semuanya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci tidak ilmu pada kita semuanya kecuali hanya atas apa yang Allah ajarkan kita. Dan sesungguhnya hanya Allah lah yang Maha mengetahui dan pula yang Maha bijaksana itu. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yang dapat saya hantarkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat ini Allah bukakan pintu rahmat bagi kita semuanya.